Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pertidaksamaan eksponen. Apa itu pertidaksamaan? Yaitu suatu fungsi eksponen yang melibatkan tanda pertidaksamaan. Jadi eksponen tapi simbolnya lambangnya lebih besar lebih kecil ya. Jadi ada 4 HP. HP itu adalah himpunan penyelesaian. Bentuk A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx dengan A lebih besar dari 0. Nah ini A itu namanya bilangan pokok. Bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Maka nanti nilai X-nya penyelesaiannya adalah, karena A-nya lebih besar dari 1, berarti nanti tandanya ini tetap tidak berubah. Seperti ini. Gitu. Oke. Lalu di sini pangkat dengan pangkat. Berarti ini pangkat fx, ini gx. Nah ini dia penyelesaiannya. Jika A pangkat fx lebih kecil sama dengan A pangkat gx dengan A nya lebih besar dari 1 sama A nya lebih besar dari 1 ya, bilangan pokoknya, berarti tandanya ini tetap, dia tetap dengan di soal ya. Lalu pangkatnya kita tulis fx, ini adalah gx ya, karena ini bilangan pokoknya udah sama, berarti pangkat dengan pangkat seperti ini. Lalu nomor 3, jika A-nya pangkat fx lebih kecil A pangkat gx, A-nya itu antara 0 sampai 1 ya. Jadi ini itu angkanya antara 0 sampai 1, maka nilai x-nya adalah tandanya berubah yang lebih kecil jadi lebih besar. Lalu ini pangkat, ini pangkat juga. Gitu. Oke, yang terakhir juga sama, A-nya itu antara 0 sampai 1, yang soalnya lebih besar jadi lebih kecil. Ini fx, ini gx. Nah, seperti itu. Contoh ya, tentukanlah HP dari persamaan berikut. Di sini bilangan pokoknya 5 sama 25. Berarti harus diubah dulu ya si 25-nya. 25 itu kita ubah jadi 5 pangkat 2, masih ada pangkat x min 4. Lalu ini kita tulis lagi. Nah, seperti ini. Nah, lalu pangkat sama pangkat dikali. Jadi 2 dikali x dia 2x, 2 dikali min 4 dia min 8. Lalu ini kita tulis lagi. Nah, lihat ini bilangan pokoknya adalah 5. 5 katanya lebih besar dari 1. Berarti yang soalnya lebih besar tetap lebih besar. Nah, ini pangkatnya 3x plus 7, ini pangkatnya 2x min 8. Lalu si x pindah ke sini, jadi 3 dikurangin 2 dia 1, plus 7 pindah jadi min 8, min 7 dia min 15. Jadi X lebih besar. Jadi himpunan penyelesaiannya X sedemikian rupa sehingga X lebih besar dari min 15. X-nya adalah anggota bilangan del. Lalu kalau dibikin garis bilangan, dia bentuknya min 15. Karena nggak ada sama dengannya berarti dia terbuka. Min 15 nya nggak ikut. Lalu karena dia lebih besar berarti dia ke kanan. Nah, dia garis bilangannya seperti ini. Soal nomor 2, di sini ada persamaan. Bilangan pokoknya 81 sama 3. Jadi 81 itu yang harus dirubah. Jadi 3 pangkat 4, masih ada pangkat 3 min x. Ini 1/3. 1/3-nya, 3-nya kita naikin ke atas. Kenapa naikin ke atas? Karena 3-nya ada di atas ya. Jadi ingat rumus. Kalau A pangkat min N jadi 1 per A pangkat N. Jadi kalau 1 per A pangkat min N naikin ke atas jadi A pangkat N. Nah, ini rumus. Pangkat negatif naikin ke atas jadi positif. Jadi ini positif ya, 3 pangkat 1 naikin ke atas jadi 3 pangkat min 1. Kenapa min 1? Karena 3-nya pangkat 1. Ya, masih ada pangkat 5x min 6. Nanti pangkat sama pangkat dikali. 4 kali 3 12 kurangin 4 kali x 4x. Lalu ini 3 pangkat ini dikali min 5x, ini dikali min sama min dia plus 6. Ya. Kita lihat bilangan pokoknya ternyata 3 itu adalah lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti simbolnya tetap, soalnya lebih kecil, penyelesaiannya juga lebih kecil. Lalu tulis bilangan eksponennya 12 min 4x. Yang ini min 5x plus 6. Lalu x sama x digabung, pindah ke sini jadi min 4 ditambah 5 dia 1.
12-nya pindah, jadi 6 dikurangin 12, dia min 6. Jadi X-nya lebih kecil sama dengan min 6. Nah, berarti penulisannya HP adalah X demikian rupa sehingga X lebih kecil sama dengan min 6. X-nya adalah anggota bilangan real. Nah, berarti kalau dibikin garis bilangan min 6, dia tertutup karena ada simbol sama dengannya, lalu dia belok ke kiri. Kenapa? Karena dia lebih kecil, jadi dia harus belok ke kiri. Nah, itu dia. Lalu untuk soal nomor 3, di sini ada 1/64, di sini ada 1/4. Berarti bilangannya harus diperkecilin. Jadi 64 bisa diubah jadi 4. Berapakah? 1/4 dipangkatin 3. 1 pangkat 3, 1, 4 pangkat 3, dia 64. Lalu masih ada pangkat, ini tulis lagi, jadi X kuadrat positif 3X. Lebih besar, ini tulis lagi 1/4 X plus 8. Lalu habis itu pangkat sama pangkat dikali, ini 1/4, pangkat sama pangkat 3 dikali X, 3X kuadrat plus 3 kali 3 dia 9X. Lalu ini ada 1/4, lalu di sini adalah X plus 8. Udah sama belum? Sama. Tapi karena A-nya antara 0 sampai 1, A-nya adalah 1/4. Berarti dia berubah, soalnya lebih besar jadi lebih kecil. Di sini 3X kuadrat plus 9X, di sini X plus 8. Lalu kita pindah ruas, 3X kuadrat, X pindah ke sini jadi min 1, jadi 9X dikurangin X adalah 8X. 8 pindah jadi min 8, sama, lebih kecil 0. Sekarang kita faktorin, 3 perkaliannya 3 kali 1, 8, 4 kali 2. Kita kasih lang 3 kali 2 dia 6, 1 kali 4, 4. 6 tambah 4 bisa 10, supaya jumlahnya 6. Ternyata tidak bisa. 3 kali 1, 2 kali 4. Kita kali silang, 3 kali 4 dia 12, 1 kali 2 adalah 2. 12 sama 2 dijumlah supaya dapat 8, nggak bisa. Berarti 3 kali 1, 8 itu perkaliannya jangan 4 kali 2, tapi 8 kali 1 kali 3 kali 1, 3, 1 kali 8, 8, supaya dijumlah 8, nggak bisa, ini jadi 11. Lalu 3 kali 1, 8-nya jangan 8 kali 1, tapi 1 kali 8, 8 kali 3 dia 24, 1 kali 1, 1, jadi tambah banyak, seharusnya 8. Nah, karena tidak bisa, berarti harus pakai rumus ABC. Rumus ABC. Rumus ABC X1, 2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Yang mana A, yang mana B? Ini A. A-nya adalah 3, B-nya adalah 8, C-nya adalah min 8. Sekarang masukin rumus X1, 2 sama dengan min B. B-nya adalah 8 plus minus akar. B-nya adalah 8, 8 dikuadratin 64, min 4 dikali A. A-nya adalah 3, C-nya adalah min 8 per 2 dikali A. A-nya adalah 3. Berarti sama dengan min 8 plus minus akar dari ini 64, min sama min jadi plus 4 kali 3 12, 12 kali 8 96 per 2 dikali 3 dia 6. Berarti sama dengan min 8 plus minus akar dari 64 tambah 96 adalah 160 per 6. Jadi min 8 plus minus akar dari 160. 160 kita bagi 16 kali 10. Berarti akar 16 adalah 4, yang diakarin 10. Berarti jawabannya 4 akar 10. 4 akar 10 per 6. Sekarang 8, 4 sama 6 diperkecil, sama-sama bisa bagi 2. 8 bagi 2 dia 4, plus minus 4 bagi 2 dia 2. Akar 10, 6 bagi 2 adalah 3. Berarti ada 2, X1 adalah min 4 plus 2 akar 10 per 3. Yang satunya lagi min 4 min 2 akar 10 per 3. Nah, bagaimana nulis HP-nya? Ini kan garis bilangan. Di sini plus yang lebih besar tuh yang ini lebih besar, ini lebih kecil. Jadi ini min 4,
min 4 plus 2 akar 10 per 3. Ya ini min 4, min 2 akar 10 per 3. Nah ada 3 daerah. Sini yang sebelah kiri, ini yang di tengah-tengah dia 0, di sini yang kanan. Nah caranya titik ujinya, oke, yang ini X-nya kita ganti 0. 3 0 kuadrat tambah 8 dikali 0, dia hasilnya min 8. Ya, dikurangi 8. Pokoknya ini masukin aja 0. 3 dikali 0 kuadrat dia 0, ditambah 8 dikali 0, 0. 0 dikurangi 8 dia min 8. Jadi kamu lihat belakangnya, min. Berarti kalau X-nya diganti 0 dia min. Karena selang-seling berarti di sini positif, di sini positif. Jadi ini 0, kamu pakai titik ujinya angka 0 karena paling gampang dimasukin ke sininya 0. Lihat aja di sini min. Kalau di sini plus berarti ikutin plus. Karena selang-seling di sini min, berarti sini plus, di sini plus. Oke, sekarang kita lihat tanda lebih kecil. Kalau lebih kecil soalnya berarti kamu lihatnya yang negatif. Oke, karena nggak ada sama dengan, karena nggak ada sama dengannya, berarti ini simbolnya terbuka. Nah, terbuka seperti ini. Nah, ini dia. Karena di tengah-tengah nulisnya jadi ini X begini. Nah, di sini min 4 lebih kecil, min 4, min 2 akar 10 per 3. Yang ini yang besar min 4 plus 2 akar 10 per 3. Nah, seperti itu. Jadi, nulis HP lengkapnya seperti ini. HP X demikian rupa sehingga X itu lebih besar dari min 4 min 2 akar 10 per 3, tapi lebih kecil dari min 4 plus 2 akar 10 per 3, dimana X adalah anggota bilangan real. Nah itu seperti itu lengkapnya. Contoh berikutnya, tentukanlah HP himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Jadi di sini ada unsur yang sama ya, 2 bilangan pokoknya, tapi pangkatnya berbeda, 2x plus 1, yang satu x plus 1. Nah, pangkat yang ini, semuanya ini kita uraikan dulu ya. Kita uraikan. Ingat rumus, kalau A pangkat M dikali A pangkat N sama-sama bilangan pokoknya A, berarti pangkatnya nanti ditambah, karena ini perkalian. Ya, berarti A pangkat M ditambah N. Sekarang kebalik ini, kita ubah jadi bentuk seperti ini. Jadi ini, kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Ini bilangan pokoknya 2, kita tulis 2. Yang satu pangkatnya 2X, yang satunya lagi 2 pangkat 1. Berarti 2X tambah 1. Dipisah. Lalu dikurangin 5 titik. Ini juga kita uraikan. Yang satu 2 pangkat X, yang satu lagi 2 pangkat 1. Jadi X tambah 1, X tambah 1. Lalu ini plus 8 tetap lebih besar sama dengan 0. Oke. Sekarang lihat unsur yang sama. Yang sama di ini adalah 2 sama. Tapi di sini 2X pangkat ya, di sini X. Nah, berarti 2-nya kita keluarin dulu. Jadi 2 pangkat X, di sini 2-nya keluarin. Nah, jadi 2X itu diubah jadi X kali 2. Karena X dikali 2 adalah 2X. Sama aja ya. Titik 2 pangkat 1 adalah 2 min. Nah, ini sama ini kamu kali. 2 pangkat 1 2 dikali 5 adalah 10. 10 titik 2 pangkat X. Yang ini ditambah 8 lebih besar sama dengan 0. Oke. Sekarang yang sama kita misalin. Misal yang sama adalah ini 2 pangkat X, kita misalin adalah A, berarti kita ganti A. Ini 2-nya bisa taruh di depan, jadi 2. Ini A kuadrat, jadi 2A kuadrat min 10. Ini kita misalin A tambah 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang ini persamaan kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat. Karena pangkatnya bilangan ini bisa diperkecil 2, 10 sama 8. Supaya ngitungnya gampang, kamu perkecil dibagi 2. 2 bagi 2 ini 1. Ini dibagi 2 adalah 5. Ini dibagi 2 adalah 4 ini. Jadi pertidaksamaan kuadrat karena pangkatnya 2. Oke, sekarang kita faktorin. A kuadrat A 1A 4 perkaliannya 4 kali 1 supaya jumlahnya min 5 berarti otomatis min sama min ya. Min 4 sama min 1 dijumlah min 5, min 4 sama min 1 dikali plus 4. Jadi A nya sama dengan yang satu adalah min 4 pindah ruas jadi 4, yang satunya lagi A sama dengan min 1 pindah ruas jadi 1. Jadi A nya 4 dengan A nya 1. Kita balik lagi ke sini ya. Ke sini
Kita A katanya adalah 2 pangkat X. Ini kita ganti. A katanya 2 pangkat X sama dengan 4. Berarti bilangan pokoknya kita samakan. Yang satu 2, yang satu 4. Berarti 2 pangkat X sama dengan 4 diubah jadi 2 pangkat 2. Lihat, ini udah sama bilangan pokoknya, kita coret, berarti tinggal X sama dengan 2. Sekarang yang ini, A katanya 2 pangkat X. Kita ganti di sini. A adalah 2 pangkat X adalah 1. Bilangan pokoknya belum sama, kita samain. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat berapa supaya jadi 1 ya? 2 pangkat 0. Berarti X sama dengan, udah sama, coret-coret, berarti X sama dengan 0. Berarti X-nya 2, yang satu lagi X-nya 0. Nah, sekarang kita bikin pertidaksamaannya seperti apa. Jadi di sini 0, di sini 2 ya. Di sini ada di sebelah kiri, di sini ada tengah, di sini ada sebelah kanan. Di sini angkanya kurang dari 0, di sini 0 sampai 2, angkanya di sini lebih dari 2. Oke, kita pakai titik uji ya. Kita pakai titik uji balik ke sini ya. Anggap di sini ada angka -1 ya. Di sini kan ada angka -1. Nih, ujinya di sini. Uji ya, terserah kamu ujinya mau di mana aja. Ibu ambil ujinya -1, masukin -1 dikuadratin dia 1. 5 dikali -1 dikali min dikali min dia plus, jadi 5, lalu plus 4, jadi hasilnya adalah plus. Nah, karena hasilnya plus berarti di sini tulis plus. Karena selang-seling di sini plus berarti di sini negatif, di sini adalah plus. Nah, karena ujinya adalah -1, plus min plus. Oke, yang diambil yang mana? Yang diambil adalah ini. Dia adalah lebih besar sama dengan, berarti yang diambil adalah positif. Positif begini, karena ada unsur sama dengannya, berarti dia tertutup. Oke, karena lebih besar berarti yang diambil positif. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ini yang kita arsir. Nah, berarti bagaimana nulisnya satu ke kiri, yang satu ke kanan? Berarti X, dia ke kiri, lebih kecil, ada sama dengannya di soal. Lebih kecil dari 0, atau X, dia ke kanan, lebih besar sama dengan 2. Jadi, kalau mau ditulis HP-nya adalah X sedemikian rupa sehingga X lebih kecil sama dengan 0, atau X lebih besar sama dengan 2, dimana X-nya anggota bilangan real. Nah, seperti itu.